Pemirsa, kepadatan lalu lintas yang terjadi di ruas tol Ciawi Sukabumi menyebabkan ratusan kendaraan yang akan keluar menuju gerbang tol Parungkuda terjebak macet. Ya, kemacetan terjadi hingga 2 km. Antrian ratusan kendaraan menuju Sukabumi terjadi pada gerbang tol Parungkuda hingga mengular ke ruas tol Ciawi Sukabumi sepanjang 2 km Selasa siang. Padatnya arus lalu lintas ini disebabkan banyaknya kendaraan pemudik dan wisatawan yang akan menuju sejumlah lokasi wisata di Sukabumi dan sekitarnya. Para pemudik mengaku terjebak macet selama 2 hingga 3 jam. Kenapa jalan kaki? Macet. Macetnya dari mana sih? Macetnya panjang dari sana. Dari sana? Iya. Ibu sengaja jalan kaki ya? Iya, jalan kaki. Tujuan mana tujuannya, Bu? Tujuannya mau ke Cianjur. Ke Cianjur dari mana, Bu? Dari Bogor. Dari Bogor. Iya. Berapa jam Bu kalau jebak macet, Bu? Oh, udah ada 3 jam. 3 jam ya? Iya. Ibu akibat macet akhirnya jalan kaki? Iya. Padatan arus lalu lintas menuju Bogor maupun Jakarta pun terjadi pada ruas jalan arteri Parungkuda Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat hingga Selasa malam. Untuk mengurai kepadatan, sejumlah personil dari Satlantas Polres Sukabumi diterjunkan ke lokasi. Kepadatan arus lalu lintas diprediksi akan terjadi hingga masa akhir libur Lebaran Idul Fitri selesai. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, hingga tadi malam arus lalu lintas menuju arah timur di jalur selatan Nagrek ini masih mengalami kemacetan hingga 5 km. Kemacetan nampak terjadi di jalur selatan Nagrek sejak pagi hingga malam hari menuju ke kawasan timur seperti Ciamis, Tasikmalaya hingga Pangandaran. Antrian kendaraan sepanjang 5 km terjadi di kawasan Limbangan, Garut hingga ekor kemacetan yang berada di kawasan Cikaledong, Nagrek. Dari data yang telah diinput di Sub Kabupaten Bandung, sedikitnya ada 85.000 kendaraan yang telah melintas dari arah barat ke timur melintasi jalur Nagrek. Kendaraan yang mendominasi pada titik ini adalah kendaraan pribadi, baik yang masih melaksanakan silaturahmi ataupun berwisata di kawasan Priangan Timur. Untuk mengurai kemacetan, sejumlah skema lalu lintas dilakukan, termasuk pemberlakuan sistem satu arah ataupun kanalisasi kendaraan. Sementara itu pemirsa, untuk arus balik mudik di jalur selatan Nagrek masih belum terlihat. Arus lalu lintas dari arah timur menuju barat gerbang tol Cileunyi masih dalam kondisi lengang. Satu hari setelah momen Lebaran Idul Fitri 2025, lalu lintas lingkar Gentong Tasikmalaya, Jawa Barat terpantau ramai. Ya, para pemudik yang baru berangkat ditambah warga yang ingin berpergian ke tempat wisata di daerah Jawa Barat ini memadati arus lalu lintas. Satu hari setelah Hari Raya Idul Fitri 2025, lalu lintas lingkar Gentong Tasikmalaya, Jawa Barat terpantau ramai. Sebanyak 77.000 lebih kendaraan sudah melintas di jalur lingkar Gentong. Berdasarkan data dari Dishub Kominfo, Kabupaten Tasikmalaya, kendaraan yang melintas di jalur Gentong pada momen libur Lebaran didominasi oleh kendaraan roda 2. Belum ada rekayasa lalu lintas yang diberlakukan pihak kepolisian Polres Tasikmalaya Kota. Adapun lokasi yang diantisipasi menjadi titik rawan macet berada di Simpang 3 Pamoyanan, Simpang 3 Sukamantri, dan Simpang 3 Panyusuhan. Dan pemirsa, hari kedua libur Lebaran, Pelabuhan Bakauheni Lampung ramai para pemudik. Sebanyak 24.000 penumpang menyeberang dari Sumatera menuju Jawa. Pemirsa, Pelabuhan Bakauheni Lampung masih ramai pemudik sejak pagi hingga Selasa sore. Berdasarkan data per 31 Maret 2025, sebanyak 24.000 menyeberang dari Sumatera ke Jawa. Di periode yang sama, pemirsa, total sekitar 5.600 kendaraan yang menyeberang. ASDP memperlakukan diskon tarif khusus arus balik Bakauheni Merak sebesar 21% hingga 36% untuk berbagai kategori kendaraan. Diskon berlaku mulai 3 April pada pukul 12 siang hingga 7 April pukul 12 siang waktu Indonesia Barat.
Pemirsa, hari kedua Lebaran, ruas jalur tol Jakarta Cikampek ramai oleh ribuan kendaraan pemudik yang datang dari arah Jawa Tengah, Jawa Barat, dan juga Jawa Timur. Kendaraan juga memadati tol layang MBZ dari Jakarta menuju Cikampek. Kendaraan mulai memadati ruas tol Jakarta Cikampek pada Selasa malam dan didominasi kendaraan yang mengarah ke Jakarta. Diperkirakan arus balik akan terus meningkat sampai Rabu pagi. Mengingat banyak pemudik yang banyak melakukan perjalanan pada sore dan malam hari. Selain itu, volume kendaraan masih terus terjadi. Peningkatan kendaraan yang menuju Cikampek melalui ruas jalan layang tol MBZ. Begitu juga yang mengarah ke arah Jakarta pada sore hingga malam hari. Pemirsa, Lebaran hari kedua kawasan wisata Puncak Bogor, Jawa Barat mulai dipadati ribuan kendaraan yang akan berlibur ataupun bersilaturahmi. Ya, untuk mengurai kepadatan, pemirsa, polisi memberlakukan rekayasa lalu lintas satu arah atau one way dan juga ganjil genap sejak pagi tadi. Pemirsa, ribuan kendaraan roda 4 dan roda 2 yang memasuki jalur wisata Puncak Bogor, Jawa Barat mulai eksit tol Ciawi menuju Simpang Gadok terpantau mengular Selasa pagi. Demi mengurai kemacetan, Satlantas Polres Bogor memberlakukan rekayasa lalu lintas dengan memberlakukan one way atau satu arah dan juga ganjil genap kendaraan dari arah Jakarta menuju jalur wisata Puncak. Polisi menyebut 9.000 kendaraan memasuki jalur wisata Puncak pada Selasa pagi. Atau bertepatan dengan H+1 Hari Raya Idul Fitri, memang terpantau situasi arus lalu lintas semenjak tadi pagi pukul 06.00 sudah terlihat adanya peningkatan, baik itu kendaraan yang akan menuju kawasan wisata Puncak untuk berekreasi maupun arus silaturahmi dari warga masyarakat di luar masyarakat Kabupaten Bogor. Pemirsa, pada hari kedua libur Lebaran, kendaraan wisatawan mengular di persimpangan Pancimas Kalipucang, Pangandaran, Jawa Barat. Kemacetan terjadi akibat ada pertemuan arus kendaraan antara kendaraan dari arah Cilacap, Jawa Tengah menuju Pangandaran dengan kendaraan dari arah Banjar menuju Pangandaran yang ditambah kendaraan yang keluar dari objek wisata. Kemacetan sempat terjadi sepanjang 3 km. Petugas melakukan rekayasa lalu lintas untuk mengurai kemacetan. Habis maghrib? Iya, dari situnya, dari pantainya. Oh, berarti sampai Kalipucang ini udah berapa jam? Udah berapa lama? 2 jam. Padahal nggak ada lampu merah kok ya. Yang biasa normalnya jam berapa, Bu? Kalau dari Pangandaran sampai ke Kalipucang? 1 jam biasanya, kalau itu mah nggak macet. Sekarang sampai rumah kadang 4 jam. Trouble utamanya di Simpang 3 Pancimas, yaitu penyempitan yang dari arah Pangandaran mau belok kanan ke Jawa Tengah akan menyebabkan perlambatan dari Banjar, perlambatan dari Pangandaran maupun perlambatan dari Jawa Tengah sendiri, sehingga perlambatan tersebut menyebabkan ekornya memanjang sampai dengan sekarang ini.